Selamat siang teman-teman semuanya, dimanapun berada. Senang bisa ketemu lagi dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan semangat serta keyakinan yang tanpa batas. Karena tentunya ya kita semuanya ingin sukses dalam berbagai bidang apapun, dan semoga harapan tersebut bisa terwujud ya teman-teman semuanya ya. Dan tentunya bagi teman-teman yang ada di 3i Networks, semoga kita bisa mencapai Crown Agency paling tidak dalam 1, 2, 3 tahun ke depan. Dan kita sama-sama doakan harapan tersebut terwujud agar semua impian kita untuk orang-orang yang kita perjuangkan bisa tercapai melalui bisnis ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, di kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam cara menghitung nilai tunai pada ilustrasi. Banyak juga yang bertanya, ini sebenarnya gimana sih kok angka-angka tersebut bisa muncul, teman-teman ya. Ini video ini relatif singkat saja karena saya sudah menyiapkan materinya, teman-teman tinggal melihat angka-angkanya dari mana asal-muasalnya, sehingga nanti ke depannya teman-teman juga bisa menghitung sendiri untuk tahun-tahun berikutnya. Oke? Nah, pertama-tama saya akan mengajak teman-teman masuk ke ilustrasi berikut ini ya. Oke, ini dia. Baik. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita diberikan satu ilustrasi oleh orang yang mengajak kita, maka kita akan menemukan bentuk ilustrasi seperti ini ya. Jadi di sini ada misalkan seorang anak berusia 1 tahun sampai 19 tahun ya. Saya sengaja buatkan usia masuk tertanggung 19 tahun karena dari usia 1 tahun sampai usia 19 tahun biaya asuransinya itu di tahun pertamanya sama, teman-teman. Ya, barulah ketika beranjak ke usia 20 tahun ada terjadi penambahan biaya asuransi ya, mulai ada hitungan lebihnya. Oke, ini biasanya teman-teman jumpai ya di dalam ilustrasi mulai dari usia 1 sampai usia 59. Dan tentunya semakin bertambah usia sampai dengan 59 tahun itu biaya asuransi juga akan mengalami peningkatan. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan, semakin muda seseorang masuk ke dalam asuransi, maka sebenarnya semakin murah biayanya. Ini satu benefit yang teman-teman perlu segera bertindak ya, take action kalau Anda masih muda. Mungkin Anda sudah berusia 19 tahun saat ini dan sudah mulai bekerja, atau mungkin masih usia 24-25 ya, tapi sudah mulai bekerja, sebaiknya Anda bisa segera masuk ke dalam asuransi agar lebih murah biayanya, seperti itu ya. Oke, dan di sini kita bisa lihat masa pembayaran preminya 5 tahun, dan kemudian ada yang namanya nilai tunai investasi. Nah, pada nilai tunai investasi ini kita bisa lihat ada yang namanya nilai rendah, sedang, dan tinggi. Saya akan jelaskan dulu ke teman-teman ya. Jadi arti dari rendah, sedang, ataupun tinggi ini pada dasarnya ini memiliki makna sebagai satu ilustrasi atau contoh perhitungan. Jadi ketika teman-teman melihat tabel 6%, ini artinya begini, apabila setiap tahunnya investasinya bertumbuh 6%, nah maka tabel hitungannya adalah seperti berikut ini. Nah, begitu juga untuk yang nilai 14%, ini artinya apabila setiap tahunnya investasinya bertumbuh 14% seperti itu ya. Nah, begitu juga yang 20%. Jadi sekali lagi di dalam konsep unit link tidak ada yang namanya bunga. Jadi nilainya tidak tetap. Karena itu yang teman-teman perlu pahami, nilai investasi di dalam produk unit link bukan masuk ke dalam kategori klaim ya, karena sifatnya dia naik turun. Dia bisa 1 tahun itu bisa kenaikannya 6%, bisa 9%, bisa 10%, bisa 14%, bahkan bisa lebih dari 14%, tapi bisa juga cuma 1%,
0, sekian persen atau bahkan minus 5%, minus 10% itu pun bisa, gitu ya. Nah, terus kalau begitu berarti resiko di dalam investasi unit link itu adalah resiko naik turunnya nilai investasinya itu sendiri atau NAB. Oke. Nah, tapi di sini saya akan langsung masuk ke cara menghitungnya, dari mana teman-teman bisa mengerti mendapatkan nilai sebagai berikutnya. Nah, saya akan menghitungkan hanya di 20%-nya saja deh, cara menghitung yang 20%. Kalau teman-teman mau hitung sendiri, nanti yang 6%, 14% silakan hitung sendiri, rumusnya sama, saya akan kasih rumusnya saja. Biasanya teman-teman mungkin taunya hitungan untuk di tahun pertamanya aja ya, saya akan bantu hitungkan untuk 2 tahun. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menghitung 2 tahun, maka teman-teman bisa menghitung sisa tahun yang lainnya atau ilustrasi yang lainnya sendiri ya. Oke. Saya akan stop share dulu di sini. Oke. Dan saya akan pindahkan ke slide yang satunya lagi ya. Oke. Nah, teman-teman, saya sudah siapkan ilustrasi yang kedua. Oke, saya rubah ke ini dulu deh. Ke screen 2 ya. Supaya teman-teman bisa lebih lengkap melihatnya. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman saya sudah siapkan cara perhitungannya. Jadi cara perhitungannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah catatkan ya. Saya menggunakan usia 1 sampai 19 tahun di mana biaya asuransinya dalam 1 tahun pertama masih sama, yaitu di Rp29.610 dengan biaya adminnya Rp25.000 per bulan, setahunnya Rp300.000. Saya sudah membuatkan simulasi 2 bulan perhitungan pembayaran premi dengan premi tahunan ya teman-teman. Oke, jadi pertama di sini kita bisa lihat premi Rp350.000 itu kalau dibayarkan setahun kan Rp4.200.000 ya. Saya tadi sudah mencatatkan yaitu di sini ya. Nah, ini dia. Ya, jadi teman-teman bisa lihat saya di sini menghitungkan ilustrasi yang Rp350.000 per bulan. Berarti dalam 1 tahunnya itu Rp4.200.000 dan di tahun pertama nilai investasinya itu adalah 40%. Makanya sudah saya hitungkan nilainya adalah Rp1.680.000 dan nantinya di tahun kedua adalah 75% dari Rp4.200.000 premi setahunnya. Oke, saya sudah hitungkan 2 ini. Nah, kemudian cara menghitung selanjutnya adalah kita kecilin sedikit di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat biaya dalam 1 tahun ya. Biaya ini timbul ketika kita menjumlahkan nilai biaya asuransi 1 tahun dengan biaya administrasi 1 tahunnya, yaitu Rp329.610. Oke. Dan kemudian kita geser lagi, dan di sini teman-teman bisa lihat total akhirnya adalah pengurangan ya dari nilai alokasi investasi yang kita sudah kurangi dengan akuisisi tahun pertama dikurangi dengan biaya, maka nilainya adalah total akhir Rp1.350.390. Nah, begitu juga nanti di tahun keduanya setelah dikurangi akuisisi, dikurangi biaya, maka terbentuk total akhirnya Rp2.820.390. Lalu kemudian kita di sini menggunakan harga NAB, ini ilustrasi ya. Saya buatkannya ilustrasi NAB Rp1.000. Pada prinsipnya teman-teman bisa gunakan nilai NAB berapapun, mau gunakan harga NAB terkini 3.400 sekian juga boleh. Di sini saya menggunakan 1.000 supaya mudah hitungannya aja. Ya. Oke, nah jika harga NAB-nya Rp1.000, maka dari 1,3 juta rupiah saldo setelah dikurangi biaya, maka unit yang kita punya adalah 1.350.000 unit, teman-teman ya, 39. Dalam ilustrasi nanti komanya ini akan dihilangkan ya, tidak akan dihitung begitu. Saya masih menghitung komanya. Oke. Nah, jadi kita dengan hitungan sederhana ini kita bisa tahu bahwa apabila harga NAB-nya mengalami kenaikan 20%, maka kita kali dengan unit yang kita punya ya, karena ini sudah
Oke, ini saya mundurin dulu deh supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Saya akan buka versi yang lebih lebarnya di sini. Ini saya tutup dulu anotasinya. Oke, ini teman-teman lihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, begini pelan-pelan ya. Ketika teman-teman sudah tahu berapa premi dikurangi akuisisi, dikurangi dengan biaya administrasi dan asuransi 1 tahun, lalu mendapatkan nilai total akhirnya, seandainya harga NAB-nya Rp1.000, maka teman-teman akan punya 1.350 unit. Nah, apabila dalam 1 tahun, ya dari Januari ke Desember 1 tahun, NAB-nya naik 20%, berarti Rp1.200 per unit, lalu kita kali dengan unit yang teman-teman punya, begitu ya, maka saldo tunainya menjadi Rp1.620. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, saya sudah buatkan di sini ya, Rp1.620, atau misalkan kalau saya coba geser sedikit, oke bentar ya, saya coba geser sedikit ini saya hilangkan dulu anotasinya. Oke, ini saya geser sedikit. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat di sini saya sudah buatkan ya. Saya coba kecilin. Oke, saya kecilin di atas sini, lalu saya besarkan ya. Teman-teman di sini bisa lihat ya. Kita akan fokus, saya buka seperti ini. Oke, di handphone cukup kelihatan ya teman-teman ya. Ini saya perbesar lagi dan ini saya tambah besarkan lagi saldo tunainya. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah bisa bandingkan langsung berapa nilai saldo tunai ketika dalam 1 tahun dia bertambah 20%. Nah, inilah angkanya. Ini setelah dibulatkan ya. Rp1.620.000 begitu. Dan kemudian kita mau hitung apakah betul 5.328.000 di tahun kedua ya. Jadi ceritanya kan ketika si NAB-nya ini oke, ini saya buang dulu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ketika dia sudah memasuki tahun kedua, dia bayar lagi ya kan. Nah, kalau dia 20% kan di 5.328. Ini dari mana hitungannya? Kita coba hitung sama-sama. Saya buka lagi ininya, tabel yang di sebelah kiri ya. Oke. Nah, ini saya perbesar dulu, mungkin saya full screen biar teman-teman lebih enak. Mungkin saya tambahin perbesar sedikit. Oke. Nah, ini udah lebih jelas ya teman-teman ya. Nah, oke. Oke, jadi di mana nih tadi? Nah, ini dia. Kita sudah pilih ini. Di tahun kedua, ketika di tahun pertama kita sudah bayar, nah anotasi saya mana nih? Oh, kita nggak bisa itu ini ya. Sebentar teman-teman ya. Saya coba keluar dari full screen-nya deh. Oke, ini dia. Nah, ini. Sini ya. Oke. Jadi ketika teman-teman sudah bayar di tahun pertama, lalu memasuki tahun kedua, tadi kita sudah lihat hitungannya di tahun pertama benar ya. Nah, berarti di Januari 2022 teman-teman bayar lagi 1 tahun 4.200.000, lalu 75% yang masuk ke dalam investasi dikurangi dengan biaya. Biaya ini sebenarnya akan mengurangi unit, tapi perhitungannya sama saja ya. Teman-teman mau kurangi dulu dari sisi rupiahnya atau dihitung dulu konversi ke unit, ini hasil akhirnya akan sama. Nah, kemudian total akhirnya adalah ini dikurang ini jadi 2.800.000. Seandainya harga NAB-nya masih di 1.200 gitu ya. Nah, maka kita akan dapat jumlah unit dari perhitungan ini adalah 2.350 unit. Nah, maka untuk menghitung nilai di tahun kedua ini, maka kita akan jumlahkan nih unit kita sebelumnya dengan unit yang bertambah di tahun kedua, yaitu 3.700 unit. Kalau kita menggunakan satuan pembulatan 3.700,
teman-teman akan dapat angka 5.328.000 rupiah ya. Nah, harga pengalinya adalah Rp1.440 per unit. Kenapa? Karena dari sebelumnya dari Rp1.000 naik 20% jadi 1.200, dari 1.200 naik 20% jadi 1.440. Nah, inilah cara perhitungannya. Kalau masih menggunakan desimal, maka teman-teman akan dapat Rp5.329.000. Ini masih ada komanya nih teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dengan pembulatan kita akan mendapatkan angka tinggi 20% seperti ini. Nah, jadi dengan demikian teman-teman sekarang sudah mengerti cara menghitungnya. Lalu kalau teman-teman mau melanjutkan perhitungan di tahun ketiganya, maka tinggal tambahkan lagi di bawah sini ya, 90% masuk investasi, biayanya karena ini usia 19 tahun ya, maka biayanya nanti akan berubah. Sudah kita coba masukkan, kita hitung sama-sama. Dia sudah di 30.030. Selisihnya nggak banyak ya teman-teman ya. Oke, berarti angkanya menjadi 300. Kita akan coba hitung sama-sama. 3.150, 3.150.000 dikurangi 330.030, maka akan menjadi 2.819.970. Oke. Nah, jika kita masukkan angka ini lalu kita bagi dia dengan 1.200, maka akan ketemu angka berikutnya, unitnya menjadi 2.349,975. Saya belum hilangkan desimalnya ya teman-teman ya. Oke. Ini adalah angka yang sudah di adjustment untuk biaya asuransi di usia ke-20 ya, di sini harusnya ya. Oke, dan kemudian kita akan tambahkan, oke ini saya sama dengan dulu, lalu kita tambahkan dengan unit sebelumnya di 1.350,39 ya. Oke, maka teman-teman akan ketemu, oke kita ulang tadi, 1.350,39, teman-teman boleh sambil hitung juga, ditambah dengan 2.349. Oh, selisihnya nggak banyak ya teman-teman ya. 2.349,975. Oke, ini hasil akhirnya masih 3.700 sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan total akhir yang nilai lebih besar dibagi, kan dapatnya juga lebih banyak, ya kan? Nah, sedangkan dengan nilai lebih kecil dibagi nilai yang sama akan dapatnya lebih sedikit. Jadi benar ya. Nilainya masih di angka, saya tulis aja di sini 3.700,365. Kalau teman-teman mau tahu ya, ini saya pakai titik di depannya. Jadi 3.700,365. Ini adalah kalau yang di adjust ke 30.030. Nah, maka hasil akhirnya adalah 3.000, sama dengan dikali dengan 1.440, maka teman-teman tetap akan, ini menarik. Ini pembulatannya lebih benar sih teman-teman. Kita akan dapat angkanya yaitu 5.328 ya, lalu 526,6 ya, pembulatannya dapat nih 5.328 ya. Jadi tadi kita perlu sesuaikan lagi biaya asuransinya di tahun yang keduanya karena dia sudah masuk usia ke-20 di sini ya. Ini saya masih menggunakan biaya asuransi yang 29.610, sebenarnya sudah di 30.030. Selisihnya nggak banyak ya teman-teman ya. Tapi kita bisa lihat hasil akhir pembulatannya lebih tepat ya. Dan sisanya teman-teman tinggal tambahkan. Jadi untuk mengetahui usia tahun ke-21-nya, maka teman-teman buat ilustrasi dulu, nanti akan ketemu biaya asuransi tahun pertama untuk usia 23-nya, ya kan, lalu teman-teman bisa tambahkan biaya. Sebenarnya
memang ada rumus mortalitanya pasti ya untuk dikeluarkan oleh departemen aktuari biasanya. Nah ini dia sudah hitungin nih teman-teman. Ya intinya ilustrasi yang teman-teman lihat dari CAIR itu sebenarnya sudah benar ya teman-teman ya. Dan saya sudah buktikan dalam perhitungan ini tahun pertama ketemu 1620, tahun keduanya ya tadi saya salah masukkan parameter biayanya karena sudah berubah dari 29.610 ke 30.030 sehingga total akhirnya menjadi 2.819. Kemudian apabila harga NAB-nya naik dari 1.000 ke 1.200 ya karena ini masih kita masih samakan begitu untuk melihat bagaimana setelah dia mengalami 20% ditambah 20%. Ya gitu yang kita mau hitung ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kenapa hitungannya seperti ini? Karena ketika dia Rp1.000 lalu dia naik ke 20%, lalu dia dalam 1 tahun kan naik 20%. Nah, maka di tahun kedua itu ya kan katakanlah tanggal 1 dia bayar premi nih 4.200.000 lalu masuk 75%-nya ya kan. Lalu dia hitung, nah ini adalah biaya 1 tahunnya ya kan. Nah, kemudian kita hitung dengan NAB yang sama ya, maka kita ketemu angkanya. Nah ini yang sudah disesuaikan. Nah kemudian di 1 tahun akhirnya, artinya di bulan Desembernya, saya tutup dulu ini ya, di bulan Desembernya, nah di bulan Desembernya ini kan ini 1 tahun pertamanya, ini 1 tahun keduanya ya kan. Nah, maka dia sudah nambah lagi 20%. Nah, begitu cara menghitungnya. Maka teman-teman akan ketemu angkanya di 5328 ya. Tadi sudah kita hitungkan sama-sama ya, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman semuanya, semoga ini bisa membantu teman-teman dalam mendapatkan cara menghitung ilustrasi NAB ya. Jadi nggak bingung lagi dan semuanya bisa mengerti sama-sama, jadi tidak rancu ya, tidak khawatir begitu ya. Sudah benar nih teman-teman, sudah tepat perhitungan yang ada di ilustrasi. Tinggal bagaimana kita memasukkan parameter NAB kenaikan 14% atau 6%. Nah, jika hitungannya ini kita sudah jelas, sudah paham, berarti kesimpulannya apabila terjadi satu ilustrasi ya. Ini kebetulan saya lagi buka ilustrasi di usia ke berapa tadi. Oke, kita geser ke ilustrasi yang sebenarnya ya teman-teman. Oke, kita akan lihat di sini. Berarti dengan demikian, ketika kita mendapatkan ilustrasi seperti ini, maka kesimpulannya kita bisa lihat hitungan ini usia 20 tahun ya. Kita perhatikan yang 20%. Maksud saya begini teman-teman, di dalam investasi itu memang nilainya naik turun ya. Tetapi seandainya jika benar terjadi ini kinerjanya 20% rata-ratanya, maka angka ilustrasi ini memiliki hitungan yang presisi teman-teman. Yaitu berapa? Yaitu nilainya 207 miliar rupiah. Ya. Sekali lagi, perhitungan di dalam ilustrasi ini sudah sesuai dengan rumusnya. Jadi, seandainya terjadi pertumbuhan 6%, angkanya sudah benar nih, 194 juta rupiah. Lalu terjadi perhitungan 14%, angkanya sudah benar nih, 12 miliar rupiah. Dan terjadi perhitungan 20%, maka angkanya sudah benar, 207 miliar rupiah, teman-teman. Ini tadi 12 miliar rupiah. Ya. Nah, namun sekali lagi yang menjadi disclaimer-nya adalah produk unit-link adalah produk investasi yang nilainya berkembang dari waktu ke waktu. Jadi pasti ada turunnya, ada naiknya, ya kan? Nah, ini menimbulkan nilai rata-rata. Jadi teman-teman, yang kita perlu pahami juga sama-sama adalah adanya harga rata-rata, ya. Jadi ketika terjadi harga rata-rata, karena dia naik, lalu dia turun, lalu dia naik, lalu dia turun. Nah, kita menghitung harga rata-rata tuh seperti itu, teman-teman. Dari waktu ke waktu dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, maka akan ketemu harga rata-rata. Nah, apabila terjadi harga rata-ratanya 20% per tahun, maka ini bisa saja terjadi. Nah, tetapi dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, karena itu bagi kita yang masih usianya muda, atau Bapak Ibu punya anak usia muda, masih umur 1 tahun, usia ke-74-nya ini akan terjadi luar biasa sekali, teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup seperti itu penjelasan singkat kita pada siang hari ini. Bagaimana
kita bisa menghitung sendiri kalau memang kita mau ya, atau kita gunakan saja ilustrasi untuk melihat. Ya. Yang penting kita sudah ngerti investasi di dalam produk unit link ini seperti apa karakteristiknya, dan otomatis kita akan lebih cerdas dalam mengikuti program Trian Network ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas lagi. Semoga bermanfaat.